Harga emas melonjak Harga naik emas hingga diperkirakan akan Harga tetap emas tinggi. kembali mencatatkan harga emas angka melesat tajam hingga 100. Kita semua tahu harga emas dari waktu ke waktu terus meningkat. Wajar saja, karena emas ada di mana-mana dalam hidup kita. Dipakai sebagai perhiasan, disimpan sebagai investasi, bahkan tersembunyi di dalam ponsel dan komputer yang kita gunakan setiap hari. Tapi di balik semua itu muncul pertanyaan besar. Kalau emas begitu dekat dengan kehidupan manusia, kenapa jumlahnya di bumi justru sedikit sekali? Kenapa kita tidak sekadar membuatnya saja? Untuk memahaminya, kita mulai dari definisi paling dasar. Dalam tabel periodik, emas memiliki simbol Au, singkatan dari kata Latin aurum yang berarti berkilau. Ia termasuk logam transisi di golongan 11, satu keluarga dengan tembaga dan perak. Namun berbeda dari saudara-saudaranya, emas tergolong logam mulia. Artinya, emas hampir tidak bereaksi secara kimia, tidak berkarat, tidak teroksidasi, dan mampu bertahan dalam kondisi yang sama selama ribuan tahun. Secara fisika, emas juga merupakan konduktor listrik yang sangat baik, sehingga digunakan pada perangkat elektronik presisi tinggi. Ditambah lagi, warnanya yang kuning khas membuatnya mudah dikenali dan bernilai estetika tinggi. Semua sifat ini menjadikan emas bukan hanya indah, tapi juga fungsional dan sangat tahan lama. Semua keunggulan itu baru benar-benar masuk akal ketika kita melihat satu fakta penting. Emas sangat langka. Di kerak bumi, kandungan emas hanya sekitar 0,004 part per million. Artinya, dari 1 juta bagian material bumi, hanya 0,004 bagian yang berupa emas. Bandingkan dengan besi yang jumlahnya bisa mencapai 50.000 part per million. Inilah alasan mengapa emas harus ditambang dari bertonton batuan hanya untuk mendapatkan beberapa gram logam berkilau. Tapi kelangkaan emas bukan hanya soal jumlahnya yang sedikit. Penyebab utamanya jauh lebih mendasar, karena sejatinya emas tidak pernah benar-benar terbentuk di bumi. Lalu kalau begitu, dari mana sebenarnya emas berasal? Di awal alam semesta, setelah Big Bang, yang ada hanyalah hidrogen dan helium. Unsur-unsur berat belum eksis. Barulah ketika bintang-bintang terbentuk, proses fusi nuklir mulai menciptakan unsur yang lebih berat satu demi satu dari karbon hingga besi. Masalahnya, besi adalah batas terakhir. Ketika sebuah bintang mencoba menghasilkan unsur yang lebih berat dari besi, ia tidak lagi menghasilkan energi, justru kehilangan energi. Di titik inilah bintang kolaps dan meledak dalam peristiwa dahsyat yang disebut supernova. Ledakan ini menciptakan tekanan dan energi ekstrim yang memungkinkan lahirnya unsur berat, termasuk emas. Namun sains modern menemukan skenario yang bahkan lebih dramatis. Ketika dua bintang neutron bertabrakan, terjadi peristiwa yang disebut kilonova. Dalam sepersekian detik, energi dan kepadatan yang tercipta mampu menghasilkan emas dalam jumlah besar jauh lebih efisien dibanding supernova. Observasi gelombang gravitasi dalam beberapa tahun terakhir memperkuat dugaan ini. The gold in this watch was very likely produced in the collision of two neutron stars. Banyak ilmuwan kini percaya bahwa sebagian besar emas di alam semesta berasal dari tabrakan kosmik langka ini. Emas secara harfiah adalah produk dari kehancuran bintang. Setelah tercipta, emas tersebar sebagai debu kosmik di ruang angkasa. Debu ini kemudian ikut berkumpul saat tata surya terbentuk miliaran tahun lalu. Ketika bumi masih berupa bola magma panas, emas yang berat tenggelam ke inti planet. Sebagian kecilnya terdorong kembali ke kerak bumi lewat aktivitas geologi, tabrakan asteroid, dan proses internal planet selama miliaran tahun. Itulah sebabnya emas ada, tapi hanya sedikit, dan tidak pernah merata. Sejak dulu manusia mencari emas dengan cara paling sederhana, mendulang. Karena massa jenisnya besar, emas akan mengendap di dasar sungai. Metode ini efektif, tapi sangat terbatas. Sayangnya banyak proses tradisional menggunakan merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Di era modern, tambang industri menggunakan teknologi besar untuk mengekstraksi emas dari batuan berkadar sangat rendah. Prosesnya kompleks, mahal, dan penuh risiko lingkungan, tapi tetap dilakukan karena nilai emas sebanding dengan usaha tersebut. Salah satu contoh paling nyata ada di Indonesia. Tambang Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 50 ton emas per tahun. Skalanya luar biasa, dan dampaknya terasa secara ekonomi global.
Fakta ini menunjukkan betapa seriusnya manusia mengejar emas, bahkan ketika harus menggali gunung dan memindahkan jutaan ton material. Bagi sebagian orang, emas adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Tapi bagi ilmuwan, emas adalah tantangan. Jika alam bisa membuat emas, apakah manusia juga bisa? Sejak ribuan tahun lalu, para alkemis di Mesir, Cina, Yunani hingga dunia Islam percaya bahwa logam bisa diubah menjadi emas. Tokoh seperti Jabir Ibnu Hayyan mengembangkan eksperimen yang kelak menjadi fondasi kimia modern. Bahkan Isaac Newton diam-diam mempelajari filosofer Stone. Mereka gagal membuat emas, tapi tanpa sadar meletakkan dasar ilmu pengetahuan yang suatu hari akan mendekati mimpi itu. Di titik inilah sains modern akhirnya mendekati mimpi para alkemis, bukan dengan mantra, tapi dengan mesin paling ekstrim yang pernah dibuat manusia. Di CERN, emas tidak dibuat lewat reaksi kimia, melainkan lewat reaksi nuklir dengan memanipulasi inti atom secara langsung. CERN menggunakan Large Hadron Collider, akselerator partikel jaksana yang mempercepat inti atom hingga mendekati kecepatan cahaya. Dalam eksperimen tertentu, inti atom timbal ditembakkan dan dipertemukan dengan inti lain dalam jarak sangat dekat. Tidak selalu harus bertabrakan keras. Dalam beberapa kasus, medan elektromagnetik yang sangat kuat di antara dua inti atom saja sudah cukup untuk menggoyang struktur inti atom tersebut. Ketika inti timbal kehilangan beberapa proton akibat interaksi ini, jumlah protonnya berubah. Timbal memiliki 82 proton, sedangkan emas memiliki 79 proton. Jadi saat sebuah inti timbal kehilangan 3 proton, secara fisika nuklir ia bukan lagi timbal, melainkan berubah menjadi emas. Identitas unsur ditentukan oleh jumlah proton, bukan bentuk atau warnanya. Proses inilah yang membuat emas benar-benar tercipta, meskipun hanya dalam skala atom. Masalahnya, emas yang dihasilkan di CERN jumlahnya sangat kecil, bukan gram, bahkan bukan mikrogram, tapi hanya beberapa atom yang langsung terdeteksi oleh instrumen, lalu menghilang. Proses ini juga membutuhkan energi yang luar biasa besar, biaya operasional tinggi, dan kondisi ekstrim yang tidak mungkin diterapkan industri. Secara teknis, manusia sudah membuktikan bahwa emas bisa dibuat. Tapi secara ekonomi dan energi, proses ini jauh lebih mahal dibanding menambang emas alami. Untuk membuat emas seberat 1 cincin saja, energinya bisa melebihi nilai emas itu sendiri berkali-kali lipat. Di titik ini, sains menang secara konsep, tapi kalah telak secara praktik. Itulah sebabnya emas tetap langka, tetap mahal, dan tetap istimewa. Ia bukan hanya logam, tapi bukti bahwa ada hal-hal yang bisa dipahami manusia tanpa harus bisa ditiru sepenuhnya.